penggemar Sri Mulat, saya Pepi. Kenapa saya menyapa penggemar Sri Mulat? Karena sekarang Pepi lagi di podcast Sri Mulat dengan tema Sri Mulat lebih dekat, mengenal lebih dekat. Di sini kita akan mengupas. Kan selama ini yang kita tahu ya bahwa Sri Mulat itu adalah sekumpulan orang-orang yang bisa dibilang sangat menghibur, sangat lucu dan legend. Sekarang di depan Pepi ada dua orang kita kupas di balik misalnya entah itu tentang pribadinya, tentang cerita apapun itu, atau tentang Sri Mulatnya sendiri kita kupas sampai dalam. Jadi depan saya ada Om Polo dan Om Kadir. Selamat datang. Tepuk tangan boleh dong biar nggak sepi. Selamat datang Om Polo. Selamat datang. Kadir. Selamat datang Pep. Saya yang bilang itu Om. Yang datang kita. Oh, yang datang kita ya? Iya. Ngapain kamu bilang selamat datang? Selamat Pep. Datangnya mana? Ya, katanya selamat datang, yang datangin Pepi kan. Jadi kita... Inilah belum mulai aja sudah ada masalah. Hal sekecil apapun bisa jadi masalah. Ya, emang kita kan sumber masalah, Pep. Iya, kalau nggak ada masalah nggak dapat duit ya Om ya. Ya, bisa dibayangin lah ya kan. Ini tuh nggak usah di panggung. Nggak usah di sini. Gimana nih? Di rumah aja bikin masalah. Selamat datang Om Polo dan Om Kadir. Ya, apa kabar? Baik. Sehat selalu ya. Ya. Berapa tahun ya nggak ketemu Lah, Pepi? Iya. Ya. Tambah lama tambah serem. Nah, Dulu iya. nggak punya kumis. Nah, iya. Sekarang ditambahi kumisnya. Dulu jenggotnya doang aja, itu udah identik dengan uniknya seorang Pepi. Ya kan? Oh, iya. Ciri khas. Ciri khasnya. Ya kan? Jenggot terus apa ya dulu ya? Lah Yang ya unik. dulu botak. Sekarang udah Aku nunggu sebetulnya- rambutnya. aku Rambutnya kayak topi ya. Rambutnya bagus kayak topi. Dari mana? Dari mana? Ini topi. Ini topi Om. Ini topi. Ini topi bukan rambut. Kirain Aku tadi rambut. juga mau ngomong gitu tapi nggak tega. Oke Om, sekarang masuk ke pokok permasalahan. Temanya kan Sri Mulat lebih dekat. Yes. Kita tahu ya sudah sangat melegenda ya di masyarakat Indonesia khususnya. Ya. Juga di luar juga kan mereka bergaung suaranya. Nama itu di mana-mana. Boleh tanya tentang sedikit sejarah Om? Boleh, Pep. Ini sedikit serius ya. Boleh, Karena boleh lah. kalau mungkin para penggemar Sri Mulat hanya tahu pada saat di panggung dengan Ya. berbagai karakter yang bisa dibilang Ini. misalnya kayak Om Polo dengan Saya kaget, aku malah kaget sekarang, Pep. Aku kaget. gitu kan. Terus kalau Suaranya kencengan kamu. yang punyanya kaget sendiri. Maksudnya dengan karakter-karakter yang bisa dibilang unik, yang sangat menghibur dan menempel di Ya. setiap benak masyarakat Indonesia. Kalau sejarah ini pakarnya sejarah ini. Sejarahnya apa dulu? Sejarah Sri Mulat. Enggak, kan begini, Beb. Yap. Ini sebelum lebih jauh lagi. Jadi, ini ada sisi baik. Sisi baiknya adalah ketika nanti kita ngobrol ini, untuk adik-adik yang usianya kira-kira lahir di atas tahun 2000. Iya. Ini kan sebetulnya relatif tanda tanya. Apa sih Sri Mulat? Ya kan? Iya, Pep. Orang adik-adik kita yang lahir di atas tahun 2000 Betul, itu betul. sudah pasti tanya, apa sih Sri Mulat? Betul, betul. Mungkin dia tanya sama orang tuanya atau sama teman-temannya yang 5 tahun lebih senior, ya kan? Tapi kalau yang kira-kira masih lahir di atas tahun 2000, udah pasti nggak paham tentang Sri Mulat, ya kan? Iya, Ya. belum tentu. Ya, ya. Kan belum melakukan survei. Yang Iya. paham tuh mungkin lahir tahun 90 masih. 90 masih Masih oke lah, gitu ya, ya. masih oke ya, masih oke, masih Oke, 90 ke bawah lah pokoknya. Nah, Oke. karena ketika mereka lahir tahun 90, Heeh. Sri Mulat tahun 2000. 95 bersamaan dengan berdirinya satu apa namanya stasiun TV yang pernah mengangkat Sri Mulat itu mereka kan berarti sudah sekitar 5 tahun lebih lah ya. Iya, iya, iya. Jadi sudah mulai tahu. Mulai tahu apa lagi Sri Mulat di televisi swasta itu sampai 2003. Ya anak yang lahir 90 mungkin sudah usia 13 tahun. Iya. Ya. Sudah nonton ya. Udah nonton. Oke. Itu. Tahan dulu. Yes. Tahan dulu. Kita tanya dari awal nih. Oh. Dari awal. Pasti Om Polo sama Babah sama Abah ya. Pernah kecil dong.
Kenapa? Ini yang pernah Kenapa? Pernah dari kecil kan ada masa kecilnya Iya, kan? kamu bilangnya kecil jangan gini. Pernah kecil emang saya kacang. Iya, maksudnya kan Jangan pakai gini lah. Pernah kecil kan. oh Gitu kan iya, tuh. iya. Maksudnya perjalanan hidup. Oh. Perjalanan hidup, Bah. Oh iya. Kan pasti pernah muda kan? Nggak tiba-tiba lahir senior ya. Nggak berani bilang tua loh. Bilang senior loh. Terbayang nggak sih tiba-tiba kenapa bisa kepikiran ada di Sri Mulat? Yang kita tahu ya, karena kan yang kita tahu Om Polo sama Abah nih ada di Sri Mulat. Ya. Kok bisa masuk ke Sri Mulat? Apakah dulu bercita-cita jadi pelawak? Kalau emang kebayang, saya pengen jadi pelawak, seperti apa sih masa kecilnya? Ini yang pasti saya sama Abah, sama Abah Kadir ini aja. Ini sudah lintas generasi. Lintas generasi, betul? Ya, Betul. makanya tanya dijawab oleh Abah dulu. Oh, Berdasarkan versinya Abah. oke. Nah. Abah kenapa tiba-tiba saya memutuskan bercita-cita? Apakah cita-cita atau secara tidak sengaja atau bagaimana nih, Bah? Nah, awal mulanya kan ikut kesenian tradisional di daerah ya. Daerah mana, Bah? Di Kediri. Kediri. Terus merantau ke Surabaya. Oh, Ya, jalan kaki, keliling. Jalan kaki. Wah, ngerangkak gini. Loh, bener loh, ngerangkak Kediri Surabaya. Oh, iya. Berapa hari itu saya ngerangkak? Iya. Ini gue yang sakit sama lu. Ya lanjut, Bah. Ya, Lupa kan? naik kereta. Lupa. Ada jeda bikin dulu. Ngomong apa tadi? Lanjut, Bah. Naik kereta lah. Siapa? Ada naik truk. Ya, sampai Surabaya. Pokok keliling lah ya, keliling. Berniat apa nih, Bah? Maaf. Saya ikut sandiwara. Pertama-tama sandiwara itu ada di kampung saya, namanya sandiwara Ludruk. Ya, Ludruk dulu ya. Tahun sekitar Tahun 67. Tahun 67 itu saya umur 16 ya. Karena orang tua saya laki udah meninggal, ibu ya kayak bagaimanapun juga dia nggak bisa kerja ya. berapa bersaudara, maaf? Saya 6, 7 meninggal 1, tinggal 6. Ya. 7 meninggal 1 tinggal betul. Artinya itu yang 1 meninggal mulai lahir gitu loh, bayi ya. Yang hidup 6 kan ya. Siapa? Karena ibu itu menanggung anak 6 itu, mau tidak mau saya harus kerja sendiri. Saya nggak bisa kerja, kebetulan ada sandiwara Ludruk dari Surabaya masuk kampung saya, deket sama rumah. Saya kenalan, terus saya diajari suruh ngerek layar itu. Narik layar. Narik layar, layar jenenge ya. Ya. Terus saya diajak pindah. Lalu truk itu dari kota pindah ke kota, dari kecamatan pindah ke kecamatan, dari desa pindah ke desa. Setiap kota itu mungkin 1 bulan pindah lagi. Oh, pindah-pindah. Saya tukang kerek keber dulu. Keber layar kerek. Iya, layar. Berapa lama itu, Bah? Menarik Ada layar. mungkin 2 tahun lah ya. Narik layar terus? Loh iya, ini saya dulu segini dulu. Oh, Jadi iya. kumbusur kalah gede dulu. Gede ya? Oh iya. Bohongnya. Itu kebusur kan sini. Apa di sini? Kereknya begini, bukan gede sini tapi sini gede. Lanjut, Bah. Kurang ajar. Awas lu ya keluar ya. Iya. Awas lu juga. Kan nggak ikutan. Oh iya, nggak ikutan. Bah. Lanjut. Kerek keber. Mm-mm. Nah, setelah itu saya diajari main, jadi figuran-figuran di situ. Dalam waktu 1 tahun saya sudah jadi pemain. 3 Pemain. tahun berarti saya umur 19 ya. Tapi emang sudah maksudnya di bidang komedi di Nggak. situnya. Saya enggak. pemain drama. Serius malah? Serius, saya antagonis dulu. Tapi nggak cocok ya, mukanya serius ya. Nggak cocok. Kayak gini nggak cocok. Nggak cocok. Apa perlu saya pecahin? Kalau pengen tahu, Agak serem ngobrol. kalau pengen tahu benar-benar saya pemain antagonis, Iya, ini iya. masih kuat loh saya angkat ini. Iya. Kita kan antagonis pas nanggung bulan biasanya. Lanjut, Mbak. Saya diajari main jadi pemain sampai saya ikut sandiwara dangdut. Kalau Ludruk itu ada gamelan ya, Gamelan. iringannya gamelan. Sandiwara dangdut. Sandiwara dangdut itu satu sandiwara, ceritanya hampir kayak Ludruk, Mm-mm. cuman pakai musik. Ya. Oh, musiknya dangdut. Ya, Musiknya musiknya Istilahnya dangdut. back sound-nya gitu ya. Gitulah ya. Berarti ada nyanyi-nyanyian juga dong? Ada. Penyanyi dong? Bukan. Loh, gimana sih? Sandiwara. Penyanyi semua. Semua bisa nyanyi. Cuma ini doang yang Hanya saya nggak bisa nyanyi. sampai sekarang. Ya, ini kalau nyanyi mesti bikin masalah. Masalahnya karena nyanyi itu tadi. Nadanya nggak jelas. Kok bisa ya? Nah, nggak ngerti, tapi saya dibutuhkan.
Dibutuhkan karena emang butuh atau karena kasihan waktu itu? Dua-duanya. Dua-duanya. Lanjut, Bah. Saya kan pemain antagonis ya, kan nggak perlu saya nyanyi. Oh, muka galak gitu ya? Muka galak. Tapi ada pemain antagonis yang bisa nyanyi. Kalau ngerayu-ngerayu cewek gitu kan mesti nyanyi. Saya nggak pakai nyanyi. Cuman dia doang. Udah, Nggak pakai saya- nyanyi. Ini Abah serius nggak bisa nyanyi? Serius nggak bisa nyanyi? Sumpih lu. Dibilangin nggak bisa. Oh. Setelah jalannya waktu, saya pemain drama antagonis. Saya berpikiran loh, Justru nggak berpikiran nggak ada komedi sama sekali waktu itu, nggak Bah? ada. Oh. Saya dulu tanyakan udah. Abah sudah jadi pemain. Saya masih nonton. Nonton? Iya. Nonton ini dulu. Sempet kecil juga dulu? Enggak, saya nggak sempat kecil. Saya langsung gede waktu lahir di toples dulu. Bareng kerupuk. Iya, Puas kamu. Puas. Kalau udah puas nanti keramas kok. Telat lu ketawanya. Mikir dulu. Nah ini karena cerita-cerita sedih nggak ada lucunya. Lucunya di mana? Kita kan mau mengupas pribadinya, Bang. Nggak usah Mungkin takut. gini ya. Mudah-mudahan pemirsa itu selalu ngikuti ya. Iya. Kan Iya. pengen tahu Kan sejarahnya. kebanyakan hanya nonton di panggung, Kadir itu dulu gimana sih bisa ikut Iya. Sri Mulat? Kenapa gua kagak bisa? Kok bisa terbentuk satu sosoknya Abah Kadir itu bagaimana gitu loh. Padahal Kadir itu kan dulunya gitu. Itu ada artinya? Loh, nggak ngerti, nggak ngerti dia. Ini yang tahu. Sosok astral kalau ngomong begini. Loh, anak teater. Teater. Lanjut, Mbak. Nah, sampai di mana? Kan faktor Orang tua usia. ya gini lah. Iya, Pak. Sampai Abah waktu itu memerankan peran antagonis. Antagonis. Akhirnya saya ikut sandiwara dangdut tadi ya. Bertahun-tahun sampai tahun 80 saya berpikiran 80 umur saya berapa itu sudah? Lahir 51. Berapa ayo? 80 kurang 51 masa nggak tahu sih, Pak. Kok tolongin dong berapa berarti? Kalkulator dong. 81 kurangi 51. 29. 29. Terima kasih. Jawabannya cepet dia. Pakai kalkulator. Kagak jawab dia, kagak jawab. Nggak Abah jawab? Bang Abah yang jawab sendiri. Usir aja lah dia nggak jawab. Ngapain Nyepit-nyepitin mulai ya, tadi Pak, ya? ditanya? Nggak ada gunanya ya? Nggak ada gunanya. 29. 29. Saya gini, aduh. Umur udah 29. Lu gimana? Udah nikah Bang waktu itu? Belum. Pantes ya. Enggak, maksudnya kan karir dulu, Bah. Karir dulu. Bukan karir dulu. Apaan tuh, Bah? Nggak punya duit. Kan itu kan nggak pakai duit, Bah. Nggak pakai duit gimana? Anaknya orang dimpanin apa lo ya nanya ngomong. Dimpanin. Oke, Bah. Umur 29 tuh. Umur 9. Terus sampai umur 30 ya. Oh, nyampe, Bah. Sampai 31. Oh, nyampe ya. 30 ya? Iya, iya, Nah, Pak. itu saya terus lihat terus nih. Udah Sri Mulat saya. Gila. Sri Mulat udah main di Jakarta loh. Ada gepeng, ada dua. Kapan saya bisa jadi pelawak? Ya gitu aja. Berarti waktu itu belum gabung, Sri Mulat sudah berjalan. Pelawak aja belum, saya kan pemain antagonis. Kalau ngomong dah, itu marah itu. Itu tadi setelah itu saya belajar begitu itu. Ada satu sandiwara komedi yang manggil saya. Iya kan? Manggil Abah. Ya, saya ikut sandiwara itu. Oh, di sandiwaranya. Ah. Bukan jadi ngerek itu lagi, Bah. Udah, saya kan sudah pemain antagonis. Oh, iya, kirain dari awal lagi, Bah, ngerek lagi. Ada sandiwara komedi manggil saya ikut ke sana. Siapa? Saya belajar melawak selama 6 bulan. Terus berpikiran saya kepengen ikut Sri Mulat. Nah, itu Ikut Sri Mulat. grup Sri Mulat yang di Surabaya. Atas dasar apa, Bah, waktu itu? Kan Abah lebih bisa dibilang Itu sangat tadi saya bertolak bilang. belakang gitu loh. Itu tadi saya bilang. Ternyata saya jadi pemain drama tidak bisa berangkat ke Jakarta. Itu alasan pertamanya. Itu alasan. Hanya ingin berangkat ke Jakarta. Hanya di desa aja yang mana penghasilan pas-pasan. Gitu loh. Bah, itu itu buat ngusir lalat, Bah. Hei, Nih, bercandanya nih orang tua nih bahaya nih. ternyata bensin. Iya, Bah. Bensin loh. Iya. Bah, nempel, Bah, di hidung, Bah, itu.
Bukan bensin. Bukan itu pewangi, Bah. Pengoyo apaan? Pengen tahu. Nih. Ini kesenenganmu nih ciu nih. Iya loh. Ciu. Ada nggak? Yuk. Bercanda. Ciu dulur. Terus alkohol. Alkohol. Apa itu? Alpukat. Tadi terusannya terus apa? Aku Yang mana? yang ngantuk tadi. Dari tadi satu-satu Om, satu-satu ngobrolnya. Terus dia maksudnya dia ngapain gitu? Kasihan dia dulu deh, gantian. Ya udah. Gantian dulu ini dulu deh. Gantian. Saya kan udah itu sampai di situ dulu ya. Katanya gantian. Saya sampai di situ dulu. Sebelum kok jelas merkeso. Terus. Jadi sebelum saya itu tadi, kapan saya bisa jadi pelawak? Kan gitu ya. Hanya ingin masuk ke Jakarta. Pengen gitu saja. ya? Cut dulu, ganti dia. Oke. Ya. Ingat-ingat kapan Iya, saya bisa kapan saya bisa jadi pelawak? Oke. Di Sri Mulat. Di Sri Mulat. Ah. Emang waktu itu emang bayangannya tuh Wah. nggak terbayang sama sekali ya. Sekarang ini. Sekarang ini. Tapi emang waktu itu emang sudah bulat bahwa pengen ke Jakarta gitu. Iya. Jadi saya kepingin ke Jakarta itu, akhirnya saya daftar Sekarang ini. ke Sri Mulat. Daftar Sri Mulat nih ya. Saya daftar ke Sri Mulat Surabaya, saya nggak diterima. Nggak diterima. Ya, dari nggak diterima, cut dulu. Oh iya. Sekarang ini. Ini ada Om Polo, Nah, Om Lopo. ya. Sebetulnya saya juga nggak bedanya Pak Kadir. Saya kan belum nanya Om. Belum ya? Saya Jangan belum nanya, buru-buru, toh hostnya belum ngomong udah ngomong. Takut yang terjadi kayak saya. Kenapa? Ngantuk. Om. Maaf Om. Om Polo. Yes. Salah satu kalau yang saya ingat ya, itu biasanya kalau Om Kadir tuh muncul dengan kalem tapi menghanyutkan karakter dia ya. Iya. Kalau Om Polo yang saya tahu karakternya datang gerabak kerubuk. Duduk. Begitu kan, seperti itu kan. Iya. Di rumah aja keluarganya lari semua. Ini ya sebenarnya saya pengen kupas. Itu di rumah ya gerabak kerubuk itu. Apakah itu emang keseharian yang dibawa ke panggung atau itu hanya acting di panggung aja? Itu di rumah. Pembantunya berapa kali ganti? Ini hanya pembantu belum naik, enggak berani ngomong saya. Sampai gonta-ganti. Gerabak kerubuknya ini. Oke. Bagaimana? Tiba-tiba ada di Sri Mulat, apakah emang berniat bercita-cita atau bagaimana ceritanya? Sejak awal nih Om. Ditanya itu loh. Sekarang. Nggak ada apa, Beb. Sendok semen. Buat apa? Buat nyongkel. Nembok sebelah. Lanjut silakan Om. Ya, sebetulnya udah nih ya, mulai ya. Mulai Om. Kalau mau loh. Ya udah kalau Kalau ikhlas. Nah, kita kan nunggu keikhlasan dari si Om mau cerita atau tidak harus ini kan. harus dikonfirmasi Iya, dulu. kan ceritanya Sri Mulat lebih dekat. Bukan Lebih dekat. Jadi bawa bercerita tentang bagaimana. Iya. Nanti tidur aja dulu. Aduh. Makanya tadi kan aku dari awal udah ngomong. Iya. Sri Mulat lebih dekat. Iya. Sri Mulat lebih sehat. Sri Mulat lebih jahat. Wah, enggak. Bagaimana ceritanya? Tiba-tiba ya itu dia. Sebetulnya nggak terlalu jauh. Sama dengan Pak Kadir. Jauh, Hanya saya Kediri dia Medion. Oh, jauh. Jauh lah, nggak terlalu jauh Jalan gimana. kaki juga berapa lama? Saya tuh? Kediri, saya merantau Surabaya. Oh, iya. Dia di Medion, terus kan jauh. Cut. Gua tidur lagi. Kenapa? Ya artinya prosesnya Proses. hampir mirip. Sespro ya, proses sespro. Sespro. Iya. Hampir mirip. Hampir mirip. Akan tetapi akan tetapi ada beberapa hal yang mungkin membedakan, antara lain Pak Kadir ini sudah punya bahan. Ngejahit dulu jadi. Ya ini kan dulu tailor. Oh, Lama Saya saya. suka molor. Saya lama jadi tukang jahit. jahit apa? Jahit pakaian. Serius ini? Serius sampai diajar sama pelanggan saya sering saya. Karena jahitannya morat-marit. Penjahit ngomong nggak jelas semua. Artinya
Ya prosesnya kalau Pak Kadir ini sudah lebih dulu punya bahan, jadi ada pengalaman dulu. Diawali Baru dari tukang gerek layar. Masuk ke Sri Mulat. Jadi sudah punya gambaran menjadi pelawak seperti apa, dan ketika nanti melawak ini harus diseriusi sehingga bisa menjadi satu sumber berkah atau rezeki atau penghasilan. Itu Pak Kadir sudah sampai ke sana. Kalau saya kan hanya berangkat dari awalnya di sekolah itu, di SMA itu saya memang aktif di satu aktivitas teater. Sekolah tuh. Sekolah, tapi kan aku sering nyolong. Senang gue. Ya sekolah lah, Sering nanya. Jangan bilang sering nyolong, sering bolos. Ya yang bolos karena nyolong. Dulu SMA? Enggak. Aku di TK. Oh TK, itu juga DO ya Om ya? Nih ikut-ikutan teman-teman. Lanjut Om. Akhirnya dari aktivitas di sekolah itu sampai berkepanjangan ketika saya di Jakarta mulai merintis usaha kecil-kecilan untuk memulai berkehidupan. Merintis usaha nih, maksudnya Merintis bidang usaha. apa nih Om? Merintis usaha. Saya dulu jual tempe. Sampai satu hari nggak tahu angin apa. Kayaknya tiba-tiba satu keinginan untuk cari hiburan. Nggak terfikir yang namanya Sri Mulat itu seperti apa. Ya pernah nonton televisi pelawak dulu ya, masih zaman senior seperti almarhum Pak Bagio segala macam apa itu yang saya tahu itu. Tapi kalau Sri Mulat apa itu dulu awalnya malah nggak tahu sama sekali. Nontonlah ke Senayan, tempat di mana bermukimnya para pelawak-pelawak ini. Di Senayan tahun berapa tuh? Tahun 80 berapa lah? Ya, 85. Saya tahun 85 itu. Dari rumah jalan kaki Om? Enggak, gendongan kalau nggak salah. Gendongan, Gantian iya. sama Gantian, teman-teman. iya. Gendongan sama. Sampai Sri Mulat sana malah mules semua aku. Aku pulang aja lah. Kan bercanda Om, kan bercanda. Masuk ke Senayan. Iya. Lanjut Om, 85. Sampai akhirnya dari nonton itulah tiba-tiba saya terpikir kepingin, wah kalau saya bisa ikut main di Sri Mulat ini keren nih kayaknya gitu. Padahal dari tempe loh Om. Iya, ya kan nyimpang jauh kan. Iya. Di daerah pada waktu saya sekolah itu pernah ada beberapa pengalaman, ya ikut. Kalau pengalaman kan banyak. Ya. Ini banyak apa sedikit? Banyak ini. Oh pengalaman. Kalau Banyak. sedikit pengilimin. kalau sedikit Sedikit oh. pengilimin. Iya kan? Banyak. Bobok lagi. Ya akhirnya saya coba beranikan diri. Iya. Habis malam nonton besoknya saya datang. Ke Sri Mulat Ke Senayan. Senayan. Ya. Terus tempenya gimana? Masih tetap berjalan masih ini. tetap. Tempenya di pasar. Iya kan, maksudnya usaha tempenya. Iya kan ditarik pasar ya? Enggak pernah tak jual di pasar. Loh, udah pernah malah. Saya jual tempe itu dulu. Di tahun itu saja saya sudah punya satu inovasi tidak jual tempe ke pasar. Kemana tuh? Saya masuk ke komplek-komplek perumahan. Jadi teman-teman saya tuh saya suruh pakai seragam. Wah, kayak sales kalau zaman sekarang. Sales produk Masukkan apa tempe gitu. tadi ya? Iya. Udah bagus ya. Wah, ini kalau waktu itu berangkat ke Jepang sudah kaya nih. Oh iya. Terus ngapain di Jepang? Jual tempe. Ini tempe laku di luar loh. Oh iya, Mas. itu anak yang dari Indonesia di Jepang itu. Iya. Wah, hebat. Iya. Tempe itu di luar laku keras. Oh, Kembali kepada Sri Mulat. Oh iya. Jadi saya tempe, saya tempe. Saya ke Sri Mulat besoknya itu langsung. Nggak pakai nunggu besok lusa atau kapan. Dari malam nonton besoknya saya. Nekat ya? Wah, Waktu itu banget. udah nikah sama Om? Ya, Udah belum. nikah? Oh belum. Tahun itu belum. Tapi udah. Belum. Nggak, maksudnya kepikiran nggak? Nikah? Iya. Belum. Belum. Dia masih mikir tempe. Oh iya. Iya. Tapi kan harus nikah dulu. Itu beda. Bukan tempe yang itu. Nah, tempe yang nggak berarti. Ini jorok nih lama-lama. Saya baru ngeh. Lama loh nih. Baru nggak tapi dibahas terus. Saya bahasnya tempemu itu loh. Iya. Sampai saya akhirnya ketemu dengan almarhum Bu Juju. Jualan tempe. Enggak, ngelamar dia. Oh, ngelamar. Saya datang ke situ, Bu. Iya. Apa saya boleh belajar Bikin tempe. enggak, bikin pelawak. Bikin pelawak. Saya mau belajar
di sini ini apa boleh Bu? Tahu jawaban Bu Juju waktu itu. Apa tuh jatuh? Ini Sri Mulat hanya menerima orang-orang yang sudah jadi. Oh, waktu itu Om belum jadi orang. Belum, Masih jadi-jadian. Aku kan ngepet bareng kamu waktu itu. Oh, lagi tren tuh. Lebih baik babi ngepet. Biasanya di Sri Mulat kan ditanya sebelum kamu melamar ke sini dulu pernah ikut kesenian apa? Referensinya. Nah, Gitu. dia belum pernah. Saya pedagang tempe, Bu. Bu Cucu kaget. Wah, pedagang tempe mau jadi pelawak. Di sini Enak. pelawak, di sini nggak menerima pelawak. Coba-coba. Di sini hanya menerima pelawak yang sudah siap jual. Nah, Itu. Istilahnya ini satu terobosan yang bisa dibilang sangat ekstrim ya. Ekstrem. Waktu itu Om memutuskan, saya pengen masuk Sri Mulat. Padahal Sri Mulat bisa dibilang waktu itu udah sangat besar ya. Udah. Tahun Kayak berapa? apa? Tahun berapa? Tahun 85. 85 itu. Enggak. Itu waktu saya ngelamar Bu Sri Cucu? Mulat itu. Ngelamar Bu Cucu gimana? kan ketemu Bu Cucu. Iya, ngelamar Sri Mulat ketemu Bu Cucu. Iya. Bawa tempe tapi. Hah? Bawa tempe. Udah bawa dia. Itu beda. Bawa dia. Ayo Pepi jenggotnya dicukur. Kan nanya, Om kan dia kan pengusaha Iya, tempe. jenggotnya nggak bakalan bisa dicukur. Wong itu pesugihannya di situ. Ini dipotong lemes Om. Lemes dia. Kayak Samson. Kalau Samson kan diketek. Iya. Dia di sini, Pak. Samson Betawi itu. Lanjut Om. Sampai akhirnya ditolak hari itu. Wah, Jelas Nggak bisa. ditolak. Wah, sedihnya kayak apa ya? keren itu Om. Sedih, malu. Ditolak keren. Iya maksudnya Gimana? mentalnya kan, mental dulu kan. Itu Mentalnya mental tempe. Oh, jangan salah. Kalau mental tempe kan aku berarti selesai hari itu juga. Saya justru, udah Bu, nggak apa-apa. Kalau memang nggak boleh, saya mau pulang. Sampai depan, belum sampai pintu dipanggil lagi. Mas, sini. Mau pesen Tempenya harganya berapa? Udah ya. Mas, ini tempenya harganya berapa? Mas, kalau memang punya tekad kepengen masuk Sri Mulat, coba ke Semarang. Itu Bu Cucu yang manggil. Iya. tadi? Itu kata-kata dari Jakarta suruh ke Semarang. ke Semarang, jalan tapi nggak jalan kaki. Iya Om. Gendongan tadi ya? Gendong. Gendong nggak? Ganti-gantian. Ya. Nanti di sana ketemu adik saya. Kata Bu Cucu seperti itu. Iya. Namanya siapa Bu? Pak Sarjito. Berangkat saya ke Semarang. Lah tempenya tadi kemana? TP ini sudah jadi duit. Udah jadi duit. Hari itu, Laku berapa waktu itu? oh banyak banget. Oh banyak ya? Ini langsung hari itu juga saya Ini serah bikin sendiri. Oh bikin sendiri? Iya. serah terima saya sama anak-anak yang ada di situ. Udah, ini pokoknya lanjutkan pekerjaan TP. Saya mau jalan-jalan ke Semarang. Senekat itu? Ya. Satu keputusan Saya luar biasa bawa loh. duit Hah? waktu itu Hah? 130 juta. Percaya kamu? Enggak. Enggak percaya. Sama. Nggak percaya? Enggak. Aku ikut nggak percaya. Aku juga ikut nggak percaya. Saya 100 bawa zaman itu 130 juta itu banyak. itu yang namanya pecahan. Pada waktu itu belum ada pecahan 50-100. Dulu pecahan paling gede itu 20 ribuan. Ini Berarti ngomongin duit pakai apa beling Itu ya? segini nih. Berarti pakai karung dong. Pakai karung. Bukan karung, ransel. Ransel. Jadi saya pergi ke Semarang itu satu ransel Itu itu, duit uang. semua? Uang semua. Saya cuma bawa pakaian tuh. Nyuri satu di mana setel. itu duit itu? Nyolong dengkulmu melocot. Orang dibilangin duit tempe. Tempe. Saya masuk Sri Mulat sana, Coba bayangin tempe cuma segini kok duitnya segini. Iya. kan bosnya. Oh, tadi nggak cerita bos. Kamu cerita kamu pedagang tempe. Sekarang bos. Bos. Loh. Lihat deh, kebanyakan tempe. Ah, Bosnya. Iya ketemulah bosnya. sama Sarjito. Oh. Turun dari kereta langsung ke situ, ketemu Sebentar, Sarjito. maaf potong. Hmm. Ada gambar-gambarnya nggak? Gambarnya Siapa Sarjito. tahu. Gambarnya Pak Sarjito. Siapa tahu nih kan kalau Ibu Juju ada kan? Nah. Kalau ini Ibu Juju kan? Nah, Ini tetap running kan? Nah, ini Bu Juju kan? nah. Bu Juju yang itu di bawah itu. Ini Ini semua. Bu Cucu semua itu. Ya. Bu Cucu semua itu. Ibu Juju ini siapa? Bu Juju itu istrinya Pak Teguh. Pak Teguh itu? Pak Teguh itu maestro pendiri pendiri Sri Mulat.
pendiri Sri Mulat. Jadi Bu Sri Mulat itu almarhum, Bu Cucu itu pemain Sri Mulat. Ya. Sebentar, tadi Om bilang Sri Mulat ini nama orang, Iya. Ya. bukan nama grup. Bukan. Kan? Oh Nama gitu. orang. Ini running nggak? Running. Nggak apa-apa, minum aja Om. Kan bukan nggak beralkohol kan? Ya Bu Sri Mulat itu Sri Mulat itu namanya orang. Nama orang. Saya maaf Om, Nggak ada. saya bukain. Mau saya minum kok diambil nih gimana sih? Mau dibukain Om, itu kan dari tadi gitu-gitu mulu kagak kebuka. Bilang dong Om saya bukain. Kan Om bilang begitu tadi. Nggak bisa, saya bisa. Ah itu tadi Apaan? nggak jadi minum. Tuh kan. Nggak punya kuku, Beb. Sri Mulat itu adalah namanya orang. Sri Mulat, kita manggilnya Bu Sri Mulat. Bu Sri Mulat. Mulat. Nah, Sri Mulat itu namanya orang, tapi dibikin namanya satu apa? Jadi kelompok. Kelompok. Oh. Jadi kelompok orang. Nama sebuah kelompok. Nama sebuah kelompok. Jelas Ada nggak? nggak Jelas. namanya Bu Sri Mulat? Coba muncul nggak? Karena ternyata yang kita tahu ya selama ini Sri Mulat tuh kayak satu nama grup ya. Ya. Sri Mulat gitu. Misalnya kayak sekarang misalnya kan Bagito. Ya, Zaman misalnya dulu, apa gitu. zaman dulu Heeh. itu namanya orang yang dipakai. Sandiwara Ribut Rawit mamanya. Itu namanya orangnya itu Ribut Rawit. Nandiwara Sri Mulat. Nama orangnya yang punya Yang punya pimpinannya. namanya Sri Mulat. Sri Mulat. Oh gitu. Gitu. Banyak di sana. Ada Sandiwara Neng Mariati yang punya namanya Mariati. Loh, Zaman Nun Sewu nih. Ya. Ada nggak fotonya di sini? Yang mana? Nih Sri, kira-kira yang mana nih? Kita nggak tahu. Nyari siapa? Pak Sarjito. Bu Sri Mulatnya itu apa pernah difoto? Tahun berapa tuh kira-kira? Bu Sri Mulatnya kan. ada nih Bu Sri Mulatnya sih. Nggak ada ya? Tapi Harusnya ada nama. harusnya diketik Bu Sri Mulat. Bu Sri Mulat coba. Itu grup apa, Bah? Ya. Grup musik atau grup apa Sri Mulat itu? Awalnya grup musik awalnya. Musik musik. Iya, keroncong. musik keroncong. Loh, tar dulu nih. Ini nggak ada hubungannya sama dengan komedi berarti Sri Nggak Mulat ada itu dulu. awalnya nggak ada. Ini bukan? Mana? Ah itu. Ini Bu Sri Mulat. Oh yang ini yang Iya. pakai kebaya. Nah, yang atas itu tuh atas tuh. Yang ini. Ya itu. Yang Bu kanan Sri yang kiri. Itu Pak Teguh. Oh ini Pak Teguh. Iya. Ini Bu Sri Mulat. Ya. Iya. Oh nama orang. Iya. Itu yang punya dulu, yang punya memang namanya Bu Sri Mulat ya itu. Istrinya Pak Teguh ya? Ya, Istrinya Pak Teguh. Pak Teguh itu pun dulu juga pemainnya. Pemain musiknya Bu Sri Mulat. Musik apa nih dulu? Keroncong ya musik tempo dulu lah. Oh, Ya musik tempo gitu. dulu. Jadi grup Dan- musik. Ya Kenapa tiba-tiba jadi itu? kelompok musik ya, kelompok musikal lah ya. Iya. Terus karena ya memang sudah menjadi budaya ya Pak ya. Dulu setiap kelompok ini kan apa namanya kayak tobong. Jadi stay di satu tempat, dia main menghibur sampai bisa berbulan-bulan. Oh, gitu. Bahkan bisa bertahun-tahun. Pindah-pindah. Enggak, awalnya mungkin begitu. Awalnya pindah Dari Solo, kelompok Dari dari Solo. Solo. Akhirnya Pindah lagi pemerintah kemana? daerah Surabaya, Bermusik mereka ya. pemerintah daerah Surabaya mengadopsi diambillah Sri Mulat, kelompok Sri Mulat ditetapkan di Surabaya. THR. Taman Hiburan Rakyat. Nah, karena di Surabaya ada Taman Hiburan Rakyat. THR bukan yang ngeluarin duit itu Iya, bukan. iya betul. THR. Iya. HRT. Iya. Lanjut Pak Bulu. Lanjut. Terus sampai di mana tadi? Tadi Sampai THR. Bukan. Dia berangkat dari Jakarta bawa uang Semarang sampai Semarang. Oh, tempe. Tempe. Ya. Ini berarti 30 juta tadi. Nah, 130 juta. berarti kembali lagi ke tempe. Iya, tempe tadi. Tempe belum saya selesai. sampai nih. Semarang Heeh. dengan bawa uang segitu, dengan artinya sudah menang moral dulu kan. Artinya walaupun saya merantau, tapi saya nggak bakalan takut kelaparan. Nah, saya nggak bakal takut kelaparan. Karena memang sekalipun sudah dapat omongan dari Bu Cucu bahwa di Sri Mulat itu nggak ada kata belajar, ya kan? Tapi yang ada di isi kepala saya sebetulnya memang tekad saya mau belajar. Oh. Makanya saya punya duit banyak itu saya nggak pernah takut untuk kelaparan.
Udah punya. Ceritanya seperti itu. Iya. Masuklah ke kantor Sri Mulat Semarang, di situ nggak diterima. Oh, iya sih pasti Nggak curiga. diterima, Pasti curiga. wah, nggak orang. punya pengalaman apa-apa kok. Iya. Ya kan? Tapi karena saya punya modal berbahasa Indonesia yang baik Dan lancar. seperti saat ini, di waktu itu Belajarnya ya karena promosi tempe tadi. Oh iya, betul. Iya, salah satunya ya itu. Terus saya karena udah nggak diterima, Iya. saya kan juga mau pergi lagi. Iya. Tapi muncul satu sosok di situ namanya kakaknya Pak Sarjito. Sarjito ditegur. Itu terima aja, Sar. Ini bakal bagus bocah ini. Karena dia udah punya modal bisa berbahasa Indonesia yang baik. Dan Waktu itu benar. emang Dulu menggunakan- di Semulat Semarang itu rata-rata teman-teman pemain itu andalannya ya bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jadi sangat langka walaupun selalu ditekankan oleh Pak Teguh untuk menjadi pelawak itu harus berbahasa Indonesia. Oh begitu. Tapi rata-rata teman-teman Sri Mulat pada waktu itu termasuk yang di Semarang itu masih jarang yang berbahasa Indonesia. Iya. Kalaupun toh ada ya pating pecotot bahasa Indonesia. Pating pecotot. Bahasa Jawanya tuh pating pecotot. Iya. Ini kalau boleh dirangkai, maaf potong ya Om ya. Dari mulai sejarah Sri Mulat ternyata awalnya itu bukan satu grup lawak, Bukan grup musik. grup Musik. musik. Tiba-tiba jadi ada ini kan si Om kan gabungnya setelah ini jadi grup lawak. Nah, Ya. kalau kembali ke situ, Heeh. ya, Sri Mulat itu sudah ada di THR ya. Heeh. Itu dengan musiknya, Oh. ya, musik keroncongnya, ya macam-macam lagu lah. Betul. Sesuai permintaan penonton, mungkin Betul. kan gitu Iya, ya. iya. Ah, Request kayak kafe-kafe sekarang gitulah ya, ada Oh request enggak, lagu. enggak. Oh enggak, bukan. Jadi sudah terschedule. ini Sudah di panggung. terschedule. Jadi itu Oh. ada satu gedung, penontonnya duduk di kursi di depan. Oh, Kita ada main penonton. di panggung. Ada penontonnya? Ya iyalah, Oh, kali Om di lapangan kosong gitu. penontonnya ya orang. Tidak Iya, ditanya-tanya gitu dong. iya. Ada penontonnya. Jadi setelah bertahun-tahun di situ, kalau cuma lagu-lagu, mungkin penonton muncul kejenuhan. Ya, Ini boring. sejarah Sri Mulat dulu ya. Iya. Sejarah Sri Mulat dulu. Iya. Yang ada di THR itu. Dia yang THR. Mereka melakukan pentas musik istilahnya Iya, ya. balik ke Apabila situ. Itu terus mungkin akan boring. Boring. Ya, ini yang membaca situasi seperti itu tuh siapa? Pak Teguh. Pak Teguh. Pak Teguh. Maestro ini tadi. Kompak ya bareng. Oh, Pak Teguh. Tumben ya. Kan beda alma mater doang. Beda alma mater. Pak Teguh yang mengeluarkan ide itu bahwa kalau begitu Iya. terus ini penonton akan pergi nih gitu Nah, kan. akhirnya Pak Teguh manggil satu orang sutradara. Ini menurut cerita dari sutradara itu ya. Yang Pak, dulu siapa Pak itu? Rustam Rustam Haji. Haji. Itu tadi Pak Rustam dapat tugas. Ini menurut cerita Pak Rustam. Ah. Itu sama saya. Diceritakan ke saya dia dapat tugas Ke saya. tetangga kamu itu. Oh, ke saya. Iya, maksudnya ke saya, ke Abah maksudnya saya. Nah, sampai jangan emosi. Ngadepin ini jangan emosi, ya kan? Nanti sampai tambah elek tambah. Bukan elek, pancen elek. Itu tadi, jadi Siap. dia dapat tugas dari Pak Teguh. Sedikit Siap, ya, Pak. gantian Yes. ya Lub ya. Oke. Saya potong dikit, dapat tugas untuk cari pelawak. Gimana kalau dikasih pelawak? Nah ternyata hiburan musik keroncong itu ditambah dengan 3 pelawak. Ngambil dari Jogja. Entah lupa sama namanya, lupa kita orang-orang pokoknya dulu ya. Senior-senior Senior banget lah. dulu lah. Generasi Nah, generasi ya, ada pertamanya Pak, tuh ada. mungkin ada Pak Rahmat, ada Pak Edi Giol, ada Pak Bandempo waktu itu ya. Ya. Ya, ditambahkan dengan 3 pelawak itu, duh, penonton kok balik lagi sebagian. Ya, dari Itu yang balik semula lagi? hiburan Cuma dari itu semua iya. sepi. Tapi ngadep ke panggung semua. Nggak, ngadep ke bawah gini. loh. Oh gitu. Namanya nonton tontonan ya ngadep ke panggung. Ya aku kan nanya, Om, nanya. Jangan. Saya lama-lama jengkel sama orang ini. Jangan emosi, jangan. Saya kalau nggak kenal baik gitu, udahlah. Kenapa? Ya enggak apa-apa. Kirain Mau diapain diantem. ya dibiarin aja. Lama-lama kan mati juga sama. Iya, nggak usah repot-repot Om. Nggak usah repot. Ntar juga mati sendiri. Lanjut Om. Penontonnya balik. Lama-lama Pak Teguh punya ide lagi. Setelah memasukkan komedi itu. Komedi. Nah, 3 orang. Ditambahlah sama Pak Teguh. Jumlah 5 orang sampai 6 orang. Loh, akhirnya dibikin satu Satu babak. satu segmen ya, satu babak.
cerita. Nggak pakai belur ya? Belum, Bapak belur diajar orang. Ah, itu penonton kok makin tambah datang. Tambah rame. Berame. Akhirnya dipanggil lagi pelawak-pelawak dari Jogja, Solo, pokok dari mana aja, dikumpulin di situ jadi banyak, dibikin 2 babak, 2 segmen. cerita. Dikombinasikan antara musik dengan itu. Ya. Bahkan kebalik, Pep. Gimana tuh? Yang semula itu Yang ditonjolkan musik, tontonan utama kita itu musik. Heeh. Akhirnya menjadi berubah, malah musik yang menjadi selingan. Oh. Ya. dulu pelawak selingannya. Dulu selingannya Pelawak. pelawak. Sekarang Musik malah- selingannya pelawak. Iya. Terus begitu laku, ya Laku, apa? Pelawak yang selingannya maju. Musik. Oh. Ah. Muncullah Seribu Lat akhirnya. Iya. Muncullah Seribu Dengan Lat. yang dengan image bahwa ini adalah grup komedi. Ya, makanya namanya ditambahi. Hmm. Yang dulu cuma Sri Mulat, Hmm. begitu ada varian antara musik dengan lawak, namanya jadi Aneka Ria Sri Mulat. Oh. Ini yang jarang disentuh nih. Jadi perpindahan dari Sri Mulat Iya. ditambahi Aneka Ria itu sebetulnya ya karena akhirnya di dalam panggung Sri Mulat itu beraneka tontonan. Oh, istilah kalau sekarang one stop entertainment lah ya. Itu. Jadi bermusik ada, Ah, komedi ada, gitu ada. ya. Tuh. Dan memang dulu begini, seingat saya ketika saya sudah di Sri Mulat, Yo. Sri Mulat itu tidak hanya menonjolkan pada satu jenis musik ya Pak ya. Jadi kan awalnya kan cuma keroncong. Heeh. Lah sekarang ketika muncul zaman saya itu sudah bahkan juga di atas saya, zaman Pak Kadir pun juga udah ada. Apa? Ini sudah terschedule musiknya tuh. Jadi ada dangdut, ada pop, ada keroncong, ada musik. Akhirnya muncul penyanyi apa itu jenenge? Yang tadi tuwek. Iya. Apa itu namanya? Penyanyinya terus didandani oleh Pak Teguh menjadi penyanyi yang berkarakter. Karakternya. Nun sewu, sebelum lanjut nih, ada satu pertanyaan yang selalu menggelitik saya selama ini. Saya mau tanya dari para living legend ini ya. Ya, Saya mau yes. nanya nih, maaf, ini agak sedikit nggak terlalu jauh sih melencengnya. Lucu itu apa sih? Nah, ini yang saya bingung. Lucu itu kan dari dua suku kata. Nah, Lu dan sama cu. Lu cu. Wes, puas. aku serius, aku nanya nih Om. Abah aku nanya. Saya sampai sekarang belum bisa menjawab hal itu. Ah. Mungkin Pak Polo bisa menjawab. Kalau dulu Pak Teguh katanya lucu itu aneh katanya. Lucu itu aneh. Katanya sih, tapi Sepakat. Sepakat. saya sendiri masih mikir juga, masih mencari juga. Mencari apa? Ya mencari si lucu tadi. Lucu kok dicari. Lucu itu identik dengan aneh. Nah, Aneh, ini yang ya bisa kan? jawab. Tidak umum. Tidak umum. Gitu, Tapi tidak secara tragis, Heeh. tapi secara membahagiakan. Karena kelucuan itu menimbulkan satu kebahagiaan dan dari kebahagiaan itu menimbulkan satu ketawa, Iya. ya kan? Makanya kalau ada sesuatu yang aneh Iya. disebut lucu karena bisa menimbulkan tawa. Ketawa. Ini jawaban dari Pak Teguh tadi. Pak Teguh. Ya. Iya. Karena gini, yang aku kan orang awam ya Om ya. Aku ngomong Duh, katanya Tidak. orang Bandung. Kamu tadi kan bilangnya orang Bandung ya? Mencela ternyata Pepe ini. Lah iya, orang Bilang awam. orang Bandung, sekarang Awam itu bilangnya nggak orang Jelas emang nggak jelas. nggak jelas ya. Nggak lu jelas. jangan ikut-ikutan, lu ke Sekarang bawah bilangnya lagi. orang awam. Sekarang Awam itu nggak- sebelah mananya Bandung? Hah? Sebelah. Dari Kecamatan apa desa? Dari Balai Endah naik 05 Om. Naik 05. Oh, ada 05. ada Iya. desa awam. Ada desa awam. Di situ Awam begitu di ada situ, belok daerah. kanan ada jurang, nah di situ Om loncat. Nyeber dong. Bercanda Om, gini Om. Aku kan istilahnya Orang hanya awam. penikmat. Mata jalan. Penikmat komedi. Menurut pendapat aku pribadi, maaf kalau salah ya, Ya. aku ngomong sedikit. Bahwa lucu, Nah, ini. Kira-kira sama ndak dengan Pak Teguh? lucu itu tidak ada rumusnya. Susah tau gini. Iya. Membuat orang tertawa kalau ya aku bilang pernah ya. Matematika 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Wah. Tapi bagaimana caranya? Dari orang manyun, senyum sampai ketawa itu kan nggak ada rumusnya bagaimana caranya. Ya. Nggak ada istilahnya, nggak ada sistem periodiknya, nggak ada ininya gitu kan. Itu kan sesuatu yang sangat abstrak. Ya, tapi tetap aja harus ada panduannya. Nah, Ya kan, panduannya ya aneh itu tadi. Tanpa ada keanehan,
tidak akan ada kelucuan. Sekarang contoh misalnya, aneh kan ngeliat seorang Pepi, anehnya di mana? Jenggotnya. Diuntir-untir. Biar disangka cilok. Ya, iya kan? Ini Iya dah, ciloknya di atas. Ada loh ciloknya. ada ini bakso colok, Om. Oh, ini cilok. Iya, ini melon Bogor. Oh iya. Tenang. Udah pindah. Kentang Bekasi. Kirain cilok ini pegangannya gitu. Ini sumbu bahkan meledak, Om. Ya kan, makanya jadi kalau nggak ada kelucuan, kalau nggak ada keanehan ya nggak akan menimbulkan kelucuan. Lah, Ini juga kali yang karakter itu Kang Pepi. Masing-masing ini kan punya karakter kan Iya. jelas tuh. Iya. Pemain-pemain simulat. Nah, itu yang bentuk siapa tuh, Bang? Nah, itu salah satunya. Karakter itu tuh. Apakah itu berdasarkan istilahnya Ini saya jawab ya. Karakternya kan kuat-kuat semua, masing beda-beda. Kalau karakter itu saya kira itu betul ya. nah ini biasa. Orang pinter tuh kalau ngomong harus gini loh. iya. Tidak ada orang pinter. Itu orang gatelan. Katakan begini ya. Ada yang orang kalau ngomong begini. Nah itu pedagang tempe. Ini siapa sih yang tanya tadi itu? Hah? Siapa itu? Netizen. Oh, netizen. Netizen. Namanya netizen. Namanya netizen. Mike Tyson apa netizen? Netizen, Om. Ini mau Nah. ngebahas. Iya, siap. Apa tadi? Mau ngebahas yang mana sih? Apa tadi Pak? Karakter. Karakter pemain itu saya kira terbentuk dengan sendirinya. Oh, Saya di- sekarang tanya Pepi, siapa yang bentuk Pepi karakternya? Iya. Itu sudah bawaan. Oh, jadi masing-masing tidak dibebani dengan kamu harus jadi ini, kamu harus begini, nggak ada ya? Nggak ada. Begitu sudah kelihatan, lah itu kerjanya pimpinan zaman dulu loh ya. Kamu bagusnya ya begini sudah. Jangan dirubah. Berarti pemain menemukan sendiri ya? Menemukan sendiri awalnya. Awalnya. Tahu-tahu pimpinan mengamati, wah kamu tuh bagusnya ya begini sudah. Oke. Sudah jangan kamu rubah. Di Sri Mulat itu ya. Oke, ternyata Sri Mulat terbentuknya seperti itu. Ya. Sudah sedikit jelas kan? Ada yang seperti itu. Ada. Tapi rata-rata. Ada karakter itu yang dibangun oleh dirinya sendiri. Loh semua sendiri tuh. Namun berdasarkan apa yang dia pernah lihat, kemudian dicontek, kemudian menjadi Pas. Nah, dirasakan kok pas, dirasakan kok enak, ya kan? Enak untuk dibawain. Ya terus dia diakui oleh dirinya sendiri bahwa aku nih berkarakter seperti itu dan aku tuh enaknya kalau berkarakter seperti itu. Nah, contoh, Itu polo. ya, contoh misalnya Pak Kadir. Pak Kadir ini belakangan karakter pasnya itu kan kalau menggunakan logat Madura. Ya. Walaupun itu dulu awalnya juga bukan Pak Kadir yang menemukan. Karena diberikan masukan oleh seorang sutradara pada waktu itu. Itu karena Ketika Pak Kadir mau tuntutan main peran, film. tuntutan peran Ya, film. iya. Tapi itu kan dibangun, dibentuk oleh seseorang. Gini ya. Gitu aja. Itu kebetulan sutradara butuh pemain yang berkarakter Madura. Casting mencari-mencari nggak ketemulah saya. Waktu itu emang ditemukan Om lagi ngapain? Saya lagi dikorek di digorong-gorong. tempat sampah. Oh, iya. Di tempat Iya, sampah dikorek. bener dikorek-korek, saya digorong-gorong. Oh tuh. iya. 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 Nyari ente itu. Gitu meneh. Ayo, Iya, lanjut Om. Lanjut nggak ini? lanjut. Jadi di ini ya, di ceritanya ya. Gua kan tadi nanya Abah sampai situ sampai niat untuk masuk. Tadi belum lanjut kan? Ceritanya di Sri Mulat ini bagaimana? Oh, Gimana saya kan? sekarang. Nah, Lanjutin ya. Tempenya simpen dulu. Gimana ini? Apa yang perlu tanyakan apa? Yang tadi itu loh. Saya nonton Sri Mulat tadi. Heeh. Saya kepengen jadi pemain Sri Mulat. Ya kayak ini. Oh. Saya nontonnya di TV. Kalau ini kan langsung ke Senayan, Langsung Jakarta. Senayan. Iya kan? Saya di kampung nonton tuh kapan jadi Sri Mulat berpikiran. Akhirnya saya diajak oleh Pak Rudi Hartamin di rombongannya dia, kebetulan itu sandiwara komedi. Di situ saya belajar ngerti komedi. Dari pemain antagonis, saya masuk ke situ dulu. Kan tidak mungkin saya ucuk-ucuk itu bahasa Indonesianya apa tuh? Bati. Oh tiba-tiba Dia ngerti loh. Dia ngerti. Gue mikir dulu tadi. Bati apa?
Oh, udah spell. Oke, Nanti oke. kalau saya bilang bati-bati, kamu tiba-tiba. Oke, siap. Udah diatur. Atur zaman dulu gitu. Ya itu tiba-tiba saya masuk Sri Mulat kan nggak bisa. Iya. Kayak ini tadi ya kan. Siap. Saya harus belajar dulu. Sudah tahu 6 bulan saya tahu, baru saya berani ke Sri Mulat Surabaya. Saya dulu gondrong kan, saya karena pemain antagonis ya. Saya Gondrong, masuk hitam. Gondrongnya kemana? Ke bawah apa ke atas? kamu bilang gondrong nggak apa-apa, jangan bilang hitam dong. Saya dulu nggak hitam, Pak. Gondrong abu-abu. Ya kalau abu-abu betul loh. Kayak bakso dong, abu-abu. Abu-abu bakso. Gimana, Om? Saya masuk Sri Mulat Surabaya. Siap. Daftar, dia lihat muka saya, tidak ditanya dari mana atau dulu pernah ikut apa, langsung ditolak. Berarti sama kejadiannya sama Loh, Om kalau Polo? ini kan ditanya, dulu pernah ikut sandiwara apa, saya pedagang tempe. Kalau saya nggak ditanya, langsung ditolak. Langsung ditolak. Oh, ya. Keren dong. Itu saya menderita. Saya terus cari tahu, saya ingin tahu Sri Mulat itu kenapa teman-teman saya dari kampung setiap ikut Sri Mulat banyak yang dipulangkan. Banyak pelawak lucu dipulangkan. Ya kenapa? Setelah saya tahu mempelajari bahwa Sri Mulat itu mainnya berimprovisasi. Mainnya. Ya, kalau saya di kampung itu pelawak di kampung kan mainnya apa ya, TikTok ya. Iya. Sama Ya. spell Oh, ya. ini ya. Nah, itu tari-tarian. TikTok kan? Oh, TikTok yang di sana. Iya. Cicat. Cicet. Cit. Cicet di tempat saya banyak. Cicet. Tikus. Itu tikus ya. TikTok. TikTok. Oh, TikTok. Bukan TikTok, Oh. TikTok. Jadi kamu ngomong A, saya B. Apa ya? Sepelan gitu ya. Oh, Ya. ya. Janjian. Ya. Kalau apa? Summon spell. Summon spell. Sama Ja- Summon Eleven. Beda lagi. Beda lagi. Ah. Itu- Itu biasanya tempe aja Pak udah Pak. Iya, Pak. Nah, itu tadi. Nah, banyak yang tidak terima biarpun lucu karena tidak bisa improvisasi. Akhirnya saya kembali, saya ke sandiwara saya. Di sandiwara dangdut tadi, saya kumpulkan semua pemain. Mau maju enggak? Saya bilang gitu. Mau. Kalau mau maju, ayo kita bikin cerita komedi. Jangan bikin drama terus. Ya, lawakanmu ini lawakan sepelan gitu. Kalau kamu lari ke Sri Mulat kemana-mana enggak diterima. Ya wes, terus gimana? Ayo kita bikin sandiwara komedi. Saya dapat jatah seminggu 2 kali di sandiwara saya itu. Jatahnya seminggu 2 kali. Sabtu sama Minggu bikin cerita komedi. Lainnya enggak boleh. Harus drama. Kan gitu. Hari lainnya maksudnya. Hari lain-lain. Sabtu Minggu doang yang boleh. Ya. Senin sampai Jumat Cerita drama. Ya, drama komedi Sabtu Minggu. Ya udah, saya belajar pemain yang saya ajak tuh ya Bedet apa itu. Bedet almarhum. Oh, iya, Jeki. Belum pernah ketemu. Belum. Jeki. Aku tahu. Jeki di Surabaya, Sri Mulat. Nah, beberapa pemain. Karman Dumbli, ya. Karman Banyak ada. anak buahnya ini banyak. Itu di sandiwara. Children fruit. Ya, children food. Anak buah kan? Anak buah. Oke. Ya. Anak itu children Fruit apa fruit? Buah. buah. Children fruit. Oh iya. Wis lah, pokoknya kita kalau pengen belajar gila sama dia, ya kan? Nggak apa-apa lah. Gak apa-apa. Siapa? Ikhlas gak? Kan Ikhlas. ceritanya juga di Selimut juga ada cerita kuntil Iya, kita- children kan? Iya. Iya. Kita memang- Anak. Terus? Itu tadi. Nanti dulu deh, orang tua gini nih, sering lupa. Sampai mana? Sabar ya. Kamu kepotong fruit tadi. Iya. Jadi fruit apa tadi? Langsung children fruit tau. Children fruit Iya, jadi lupa. Pak. Iya, anak buah itu. Sampai mana? Udah nemu Main tadi. sama Mas Betet. Nah, sama Ah, Betet. di sandiwara. Sandiwara. Oke. Termasuk Nini Chandra, Ya. istrinya Bedet, Yeti, Yeti. saya kumpulin. Ayo kita bikin cerita komedi. Ya, kita berimprovisasi. Ya wes, ceritanya apa? Cerita drama kita komedikan. Setuju kata dia gitu. Dan mulai saat ini kamu ngomong sama saya di luar panggung ataupun di panggung harus bahasa Indonesia. Yang sehari-hari kalau kamu di Sunda mesti bahasa Sunda, Iya, iya. di Jawa mesti bahasa Jawa. Saya sedikit sombong. Saya ngomong begini nggak mau saya bahasa Jawa. Saya bahasa Indonesia terus untuk melancarkan. Yang kita khawatirkan saya berangkatkan ke Jakarta.
bahasa Indonesianya itu enggak lancar kan gitu ya. Gitu. Saya takut belajar bahasa Indonesia, ngomong tiap hari saya bahasa Indonesia kayak bule di kampung gitu deh. Akhirnya komedi terus berjalan sampai sekitar 2 tahun saya. Itu berarti belum masuk Sri Mulat? Belum. Masih itu ya? Nah, begitu saya mau masuk Sri Mulat, saya keluar dari Jasa Remaja, kebetulan saya main di Jogja, Sekaten. Tahu Sekaten ya, Mas Dodi ya? Oh, nama grupnya Jasa Remaja. Jasa Remaja? Iya. Oh. Nama sandiwara di kampung tuh Jasa Remaja. Dangdut Jasa sandiwara. itu usaha, Usaha. remaja itu anak muda. Anak muda. Oh. Usahanya anak muda. Anak muda. Nyopet dulu kan. Nyopet. Saya pulang itu bawa uang setas gini. 130 juta. 100 berapa? 30. Ya. Pergi ke Semarang. Itu uangnya tempe semua. Itu dibawa lari. itu dikembalikan ke dirinya. Oke. Saya cuma nggak berani ngomong aja. Siap. Oh. Uang tempenya teman-temannya dibawa semua. Terus tempe loh dia loh. Sampai di mana tadi? Sampai Dicopet. copet. Usaha remaja. Jasa Remaja. Remaja. Jasa. Remaja. Nah, saya terus lari ke Jogja. Capek dong. Iya ya. Jauh. Lari ya, goblok saya ya. Ngapain lari? Padahal banyak bis loh itu Banyak waktu itu. bis. Ngapain saya lari? Pergi. Oh, saya pergi ke Kiper. Jogja. Ya. Kiper. Pergi ke Jogja. Saya di sana ketemu sama bos Tempe. sandiwara. Ada di panggung itu, kalau di Jogja Sekaten kan macam-macam tontonan. Betul. Ada dangdut satu panggung, kebetulan pimpinannya itu saya kenal. Den mau kemana? Ya ke sini saya gitu. Ngapain? Melamar. Ini butuh lawak nggak saya gitu? To the point langsung ngomong. Iya Itu butuh lawak lawak gitu. nggak? Ah ini dangdutan loh lawak kata dia. Hmm. Orkes dangdut gitu loh. Hmm. Kasih lawak dong. Emang kamu bisa ngelawak? Saya ngelawak sekarang. Ya udah deh. Dicarikanlah teman-teman orang situ, ada kru-kru bisa ngelawak nggak, ditanya. Akhirnya gabung, ada pemain di situ anggota karyawannya siapa sih namanya itu? Kohsiu namanya Kohsiu. itu. Karyawannya pernah ikut sandiwara juga. Kohsiu, Chinese ya, Pak? Ya. Ada nggak coba cari kostum? Nggak ada. Ya nggak kali ada fotonya Oh, gitu. nggak ada loh. Nah itu saya bertiga ngelawak, selingan. Dangdut selingannya lawak. Sambil nge-MC kampung, nge-MC aja, dadat. Terus Lucu bah waktu itu. alhamdulillah enggak. Temennya bukan pelawak semua. Oh iya. Dua-dua. Kan beban tuh bah. Kan 1 bulan. Iya. Kurang 3 hari itu Kamakosu gabungan sama mantan Sri Mulat Solo. Lo bayangin, Mantan Sri Mulat. Sri Mulat Solo yang dipecat. Gak enak banget. Yang dipecat dari Sri Mulat. Ada yang dipecat tapi dipecat. Loh iya, Ada. banyak. Dipecat Banyak. dari Sri Mulat Solo, sama Kosu dipanggil digabung ke, bener nih Sri Mulat, wah seneng saya ya. Pemainnya siapa? Pak Mantang, gendon derung gede tuh, gendon hidungnya gede gitu, terus Mustafa sama Neni. Datang dia, tek, gabungan. Yang bikin cerita orang Sri Mulat. Saya dipasang jadi majikan, ketemu sama itu Pak Mustafa. Ya, mantan-mantan pemain Sri Mulat. Mantan pada waktu itu. Pada waktu itu. Nah, Dipecat. Mereka nggak tahu kalau saya sudah bikin cerita komedi selama 2 tahun. Ya udah belajar lah pokoknya. Oke. Saya jadi apa? Katir nanti jadi Majikan. bos saya, majikan saya. Saya pembantunya, tamunya si Mantang ini nih. Oke, siap. Ya kan? Main lah. Main, tang, kaget dia mas. Lucu, Pak. Enggak, alhamdulillah enggak. Ya lucu lah sama mata Sri Mulat. Saya biarpun nggak lucu, tapi saya bisa memberi pelawak Sri Mulat ya. Iya, ngumpat. Bisa bagi, bisa ini Iya. piploknya dok, saya ikuti. Wah, dia kaget. Ini orang dangdutan kok bisa kan Kok gitu bisa ya. main improvisasi. Nah, besoknya main lagi. Wah, saya bisa improvisasi. Lucu lagi. Bisa memberi, Lucu bisa jadi lagi. senengan. Terus dia tanya, kamu apa sih dulunya? Kok bisa? Saya cerita gini. Oh, terus saya kembali tanya dong sama dia. Kamu kan dulu orang Sri Mulat Solo. Kalau saya ikut Sri Mulat kira-kira diterima enggak? Diterima. Dia bilang gitu. Itu istilahnya Pak Pak Chandra di mukonya di situ ya. Di gondoknya. Diterima kata dia. Bener nih. Iya ya udahlah ke sana.
Nah, kurang sehari kan, Iya. saya langsung berangkat ke Solo. Saya mikir, waktu saya ke Surabaya rambut saya gondrong. Nggak pakai ditanya, ditolak. Wah ini kalau gondrong lagi gimana saya? Nah jalan saya ke alun-alun Jogja itu, kebetulan ada tukang potong rambut di bawah pohon beringin. Ini demi Allah nih, bener nih. Serius. Untung di bawah pohon, kalau di atas pohon gimana ya motornya ya? Gimana motornya itu? Bisa jatuh semua orangnya. Saya potong. Mau potong rambut Pak? Oh iya. Gimana modelnya? Kayak tentara kayak gitu. Oh iya. Kalau dulu kan pelawak rata-rata identik dengan potong bros atau potong gundul. Iya. Kayak tentara aja gitu. Potong sama orangnya udah kayak tentara itu. Sudah cepak gini. Gimana Pak? Wah, udah deh, udah serem kayak abrik. Wah, makin serem saya gitu. Masa Pak? Iya, adik kok sampean kan hitam ya. Jadi udah persis tambah serem nih. Yang penting kan usaha remaja. Saya gimana? Gimana tambah serem? Jangan serem Pak. Nanti malahan, nggak mau apain? Udah dipotong lagi Pak. Dikuncung aja Pak, sini Pak. Kuncung. Bener nih? Iya. Kuncung, tinggal sekotak gini ujung nih. Orangnya gini. Ini lucu nih. Kata orangnya nih. Lucu sampean sekarang lucu. Lucu tadi ya? Ya, Aneh. aneh. Sampean mau jadi apa sih kata orang tukang Tukang cukurnya. Tukang cukur, sumpah. Sampean tuh mau jadi apa sih? Tadi minta potongan kayak tentara, sekarang kayak kuncung. Kebetulan dulu di Jogja ada sandiwara di TV itu Kuncung Bawo. Apa sampean yang main di TV itu Kuncung Bawo? Ini bener nih kata orangnya. Bukan Pak, nah, kok dikuncung? Sampean mau jadi apa? Tadi udah gua gagal, serem sekarang kok dikuncung. Udahlah sampean diem aja gitu. Masih ada tukang cukurnya sekarang? Insya Allah udah meninggal. Udah tahun 85. Iya kan coba tahu Om. Lanjut, Om. 83 itu. Dah. Saya beli topi di jalan tuh. Cet. Oh dipakai ada suaranya ya? Cet. Mulut saya nih deh. Langsung saya ke Sri Mulat Solo. Oh. Datang. Itu dikasih tahu sama Mustafa. Pokoknya kamu ke sana ketemu kakaknya Bu Cucu ya Pak Min ya? Ya, Pak Berarti Mintarjo. sama waktu itu sama Kalau saya kakaknya Bu Cucu namanya Mintarjo. Kalau ini kakaknya Bu Cucu namanya siapa dia nggak tahu. Lupa. Ini bingung ini. Lupa. Ya. Gimana nih? Coba pikirin deh. Biarin aja. Namanya Mintarjo. Oke. Saya masuk kantor. Nah, begitu saya duduk, mari monggo, ya orang Jawa lah ya. Saya bahasa Indonesia aja ya. Nanti kagak ngerti. Iya. Ya monggo, ya mari. Duduk. Kenapa, Dek? Tapi saya buka seret orangnya. Lihat kuncungmu. Lihat kuncung saya. Ini dah. Langsung ketawa. Adik pelawak. Oh. Itu. Akhirnya? Iya Pak. Ini. Main di mana? Saya di Jogja di Sekaten. Gini. Oh iya. Sini mau ikut Sri Mulat. Iya Pak, bener ya. Ya udah berapa tahun saya cerita ikut sandiwara ini. Oh dia percaya. Ya udah besok kesini ya. Tapi dites seminggu loh ya. Siap, saya gitu. Jadi ini kuncung membawa berkah ya? Karena potongan tadi. Setelah seminggu, Saya balik lagi kan ngambil pakaian ke Jogja. Saya ketemu Mustafa. Yes. Kenapa diterima? Udah. Berarti itu udah yang kedua ya Pak ya? Yang pertama waktu di Surabaya itu ditolak ya? mentah kan? Gondrong, iya. Itu ditolak, belum dites, belum ditanya, udah tidak diterima gitu aja. Ini yang kedua, Serem soalnya kan serem ya? serem. Akhirnya diterima. Terima. Saya balik situ dites seminggu. 3 sehari, 2 hari. Saya sehari 2 hari belum berani ngerebut tuh pemain, tanyakan yang namanya Subur. Wah, alap-alap. Malam-malam ya nggak ngerti. Alap pemain hebat di Killer. Solo itu. Killer. Jadi dulu begini, sebetulnya nggak killer. Hebat. Cuman karena sebagai pemain baru, rata-rata orang-orang Sri Mulat ini kan cenderung masih cetek ilmunya, masih belum terlalu bisa beradaptasi, sehingga dia susah, dia mau masuk di dialog yang mana.
Oh, Gitu loh. Emang kalau itu kan tidak ada istilahnya ada skripnya, Kita kan nggak nggak ada ya? skripnya. Hanya sinopsis aja Hanya ceritanya begini sinopsis, gitu ya. gitu loh. Iya, Subur Hanya tuh sinopsis. speednya. Ya, sapu. jadi kita selain kita belum punya bahan, secara speed kita juga masih belum bisa menyesuaikan. Jadi kecenderungan pemain-pemain muda dulu itu mereka beranggapannya miring. Kalau kita ini wah bakal dibantai dan sebagainya. Padahal enggak. Padahal enggak dibantai ya karena kita ya nggak beda kalau misalnya sekarang tiba-tiba ada pemain baru main bareng Pak Kadir kan hilang. Iya. Gitu loh. Tapi Subur juga tukang pelonco. Ya memang tukang pelonco. Iya, main sama dia di samping improve-nya hebat, dia orang lama, emang pinter. Ininya ini daya tangkapnya itu saya akui dia. Tuh, Dulu berarti sama pemain-pemain. nah, berarti di sini maaf potong lagi ya Om ya, Abah. Berarti menjadi pelawak itu, komedian itu harus cerdas dong. Itu disadari of tidak. Memang Seharusnya. salah satu yang harus dimiliki itu Kan maksudnya kecerdasan. tidak hanya bermodalkan misalnya dengan fisik yang dibikin lucu-lucu gitu, enggak kan Nah. harus dengan Iya. cerdas dong. Ini berarti. modal utama. Yang pasti cerdas, harus Betul. cerdas. Seorang pelawak yang tidak cerdas ya dia tidak akan bisa update. Ya, satu tidak bisa update. Kedua, pasti mempunyai kelambanan untuk menyesuaikan diri. Ya, itu tuh salah satunya. Karena apa? Saya melihat banyak pemain-pemain Sri Mulat di generasi saya sebetulnya yang justru akhirnya tidak muncul. Padahal dia di sana sudah lebih dulu ketimbang saya. Jadi di zaman generasi saya itu ada sebetulnya generasi-generasi yang sebelumnya itu sudah di Sri Mulat sekitar 3-4 tahun lah. Tapi belum jadi apa-apa. Kalau saya mau motong. Nah. Kan tadi Om Kadir setelah seminggu dicoba tuh, akhirnya resmi. Resmi lolos. Lolos. Belum resmi. Oh, belum resmi juga? Iya, tesnya mundur 1 bulan. Sebulan lagi Ya. terus-terusan. Padahal saya udah bisa ngetawakan penonton. Dalam hari pertama, kedua saya hanya bisa ngumpan terus, saya mengikuti terus ya. Iya. Saya membaur dulu gimana. Hari ketiga baru saya gebrak, saya bisa ngetawakan penonton ya. Oke, terus hari keempat, kelima, akhirnya tesnya mundur 1 bulan. 1 bulan, kadang-kadang gagal, kadang-kadang enggak ya. Banyak berhasilnya. Nah, dengan banyak berhasil tapi ada gagalnya ya. Gagal itu dalam berarti kita tidak bisa apa-apa, tapi kita bisa membuat suasana panggung itu jadi rame aja udah bagus kan gitu ya. Tuh, kan kerja tim ya. Kerja tim, orang banyak. Segitu ketatnya. Itu tahu enggak namanya Subur, tanyakan dia. Itu kalau melonco, saya begitu keluar gini, Gogon sudah ada di situ. Gogon lebih dulu setahun daripada saya. Saya itu kalau keluar bareng sama Gogon, Subur itu kan jadi pembantu, bantu di situ. Apa katanya Subur tuh? Apa? Pemain kayak gini, apa laku dijual? Di panggung. Di panggung, Digituin. Gituin. Berarti mental bener-bener ditendang. Oh, ini itu masih langsung mending. Ada yang begini. Begitu nih, anak-anak muda misalnya kayak saya sama Pak Kadir keluar. Ya Subur dengan santainya. Kamu diem, manis. Coba. Digituin. Lah, tanya. Kamu diem, lebih manis. Jadi kita mau ngomong apa? Kadang ditanya begitu. Itu Kamu mau ngomong apa? Bayangin. Pemain yang masih belum punya modal apa-apa. iya. Dia bisa keluar dengan punya mental saja udah bagus. Iya betul. Ya kan? Ya ini mentalnya dibantai kayak gitu. Kita ngomong, ya. Begitu kita ngomong, belum lucu kan? Iya. Pemain kayak gini, kayak laku dijual. Kayak gitu. Coba, apa ndak drop? Itu Saya keluar gitu. Ini lagi yang Jadi keluar. emang berat. setelah berapa bulan tuh bisa Waduh. begitu? Kan kalau Emang jawab tadi sudah masuk tuh beberapa bulan. Iya, sampai 3 bulan. 3 Tesnya bulan. mundur 3 bulan. Ah. Saya lolos. Lolos. Akhirnya jadi. Nah, cerita Om Polo dari Beda generasi. beda generasi. Di zaman Pak Kadir itu memang saya pernah mendengar sedemikian ketatnya ya proses untuk bisa menjadi pemain Sri Mulat. Ini masuk udah nggak ada Subur ya?
Nggak ada subur gimana, wong di Semarang Masih sama ada. lah kumpulnya subur sama. Ya itu tadi, berkat 130 juta itu tadi. Itu modal saya Dari tempe. dari tempe. Jadi bener ini. Sampai Saya sekarang sebagai pemain karyawan baru, tempe sampai sekarang masih nyari dia. sebagai pemain baru, Iya. saya kan berusaha Iya. cari hatinya para pemain-pemain senior ini. Iya. Ya kan? Jadi saya udah nggak mikir gajian, duit saya banyak. Banyak Malah cenderung ngasih senior ini tak sogok kalau bahasanya sekarang. Oh. Iya. Tak suap. Pendekatannya lewat sisi lain. Lewat sisi lain, tak beliin rokok, tak ajak makan dan lain sebagainya. Sehingga saya tidak mengalami proses yang seperti dijalani Pak Kadir. Oh, merasa ada utang budi. Ya enggak, artinya kebetulan kalau Pak Kadir ini kan pakai segala macam tes, segala macam apa. Saya hari itu akhirnya diterima karena katanya saya punya modal bahasa Indonesia saya baik. Malam saya langsung main, Nggak dipelonco tuh. nggak melalui proses pelonco. Padahal Ma- basicnya dari tempe loh, maaf loh. Iya, Langsung main malamnya. langsung main malamnya. Malamnya langsung main, tapi malam itu juga saya bikin kacau. Bikin Kenapa? kacau gimana? Bikin kacau, wong saya nggak tahu bagaimana yang namanya main di panggung seperti apa, attitude panggung juga nggak tahu, hukum panggung belum punya. improvisasi juga nggak tahu, hukum panggung juga belum Pokok tahu. tahunya pengen ngelucu aja. Tahunya cuma kepengen melucu aja. Padahal di Sri Mulat itu kan ada hukum panggungnya, ada teknisnya. Iya. Bagaimana orang itu melucu secara berkelompok. Iya, ya kan? betul, Nah, betul. Cicet yang istilahnya dengan segitu banyak orang tapi tidak berbenturan, Iya. dengan berbagai karakter yang sudah saling dimiliki, itu saya tidak tahu itu sama sekali. Jadi malam itu saya bikin heboh, malam itu juga saya dimaki-maki sama sutradara, ya kan? Ya, tapi karena masih punya mental preman, Iya. ya kan? Jadi Dablek. habis malam itu diomelin sutradaranya saya tak ajak ke pinggir pantai. Udah, aku nggak ikut Sri Mulat, nggak apa-apa, yuk berantem aja. Iya. Orang dikasih pembelajaran lu ditolong. Iya. Kenapa dia berani sama Kenapa? sutradaranya? Sutradaranya kecil. Bukan sutradara, bukan Mas Ardhito, masih zamannya Mas Thohir. Oh, Thohir. Yang jadi Dracula Oh, iya, itu. Dracula. Jadi Saya- berantem. Nggak jadi berantem, tapi akhirnya saya dipanggil sama Pak Teguh. Malam itu juga di Semarang, karena Dipecat. Pak Teguh pas datang Dipecat. di sidang. Di sidang saya jadi punya kemenangan, merasa dimenangkan secara mental. Karena apa? Pak Teguh bilang, kalau ada pemain baru sampai dia itu bermain yang salah, itu berarti bukan yang salah pemainnya, tapi kamu sutradara yang salah. Aku kan nggak ikutan waktu itu. Sutradara si Thohir, si Thohir. Lagian nunjuknya ke sini. Si Thohir. Nah, itu. Thohir. Itu ceritanya. Jadi saya sudah nggak ngalami proses yang seperti Pak Kadir. Belajar dari pengalaman kegagalan malam pertama itulah akhirnya saya semakin punya tekad. Semakin punya tekad untuk bisa menjadi pemain Main. yang baik, karena saya sambil jalan dapat banyak masukan dari senior-senior ini. Jangan berusaha melucu, ya kan? Karena Sri Mulat itu bukan kelucuan individu, tapi lucu secara berkelompok. Makanya dengan kekuatan karakter para pemain inilah, walaupun kita itu main bareng satu babak itu 12 orang, tapi tidak akan mengalami benturan. Karena masing-masing sudah berdiri pada karakternya yang ada. Iya, betul. Itu. Masing-masing pada perannya, pada porsinya. Itu pada porsinya. Siapa nih Om? Ya, Kan Om Polo sama Abah kan sudah bisa dibilang bareng lama nih. ya. Iya kan? Main bareng suka duka itu banyak lah pasti. Boleh nggak ada satu momen bercerita sama kita yang entah itu emang menyentuh atau apa, ada kejadian apa? Om? Itu di Sri Mulat Solo dengan gajian pertama saya masuk 350 perak Per per hari. Per malam, per tampil. 350 rupiah. Ya. Tahun? Tahun 83. Gede, tahu nggak? Gede. Kuat deh. Sama duitnya Polo yang sekarang 130 juta. punya kita di atas. Iya. Numpang segitu. Waktu dikit. 350 rupiah. Pertama.
Alhasil kebingungan kan itu, saya Iya, bingung iya. gimana mau keluar gimana, saya teruskan gimana, mau keluar nanti saya kembali ke sandiwara kampung. Saya di sandiwara keliling udah 2.000 Per malam. per malam. Nasi pakai ayam itu 300. Kalau 2.000 berarti sehari itu 1.000 sudah cukup. Iya. Saya makan nasi dengan pakai ayam kan Lauk gitu ayam, ya. iya. Masih bisa nabung 1.000 berarti. Masih bisa nabung 1.000 lah. Ini ikut Sri Mulat gajian saya 350 perak. Justru dari segi finansial malah turun gitu ya. Wah jauh. Ah ya udahlah. Saya telateni aja udah. Iya. Saya ikut aja. Pagi bangun tidur itu saya bangun harus jam 6 pagi. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu nasi yang harga 25 perak udah hilang. Kan gitu. Iya. Pagi itu saya beli nasi bungkus yang 25 perakan, beli 4. Nasi kucing ya, Pak? Ya, nasi bungkus pokoknya nasi kucing. Kucing. Nah, Mau kecil-kecil. Ya. nanti kalau jam 8 Heeh. itu sudah lewat lagi ganti orang, itu 50 rupiah. Nasi buaya. Oh, nasi. Gedean dikit. Nah, itu Gedean nasinya dikit. nasinya enak. Oh. Pakai lauknya pakai bandeng. Tapi Oh. cuma segini bandengnya ini. Makanya buaya. Parah. Kalau yang pagi 25 perak. Iya. Nasinya sedikit. Dikit. Itu saya bagi uang 350 pagi itu saya beli 4 biji. Ini serius sumpah. Saya makan pagi itu, nah saya tidur lagi. Jam 8 saya bangun, jam 9 saya makan 2 bungkus pagi buat sarapan. Oh. Ya, kan masih 2. Iya. Sore saya mau ke warung. Itu kalau pakai sayur tahu, itu 100 perak. Iya. Gimana uang? Sampai segini detail. Wah. Saya tuh orangnya polos ya, utang nggak pinjem nggak berani. Iya. Jadi orang tuh polos banget pokoknya deh. Pinjem nggak berani sama orang tuh takut aja, takut punya utang takut. Makan aja polos. Nasi-nasi doang. 100. Iya. Bu, kenapa? Beli nasi 75 perak di warung kecil. Oh iya. Mestinya ya ada tahu, ada tempe. Iya. Karena 75 nasinya dikit, tempenya nggak dikasih, cuman tahu aja. Oke lah. Yang 25 saya minta teh. Teh itu kalau gede segini, itu 50 di Solo. Saya teh gelasan kecil itu, yang gelasnya kecil-kecil itu 25. Ya, Setengahnya berarti ya. Ya, gulanya ya masem-masem aja, setengah manis. Lucu ya? Lucu ya? Masa? Iya lucu. Sebetulnya bukan lucu, tragis. Ini tragis, Pep. Bukan Ini sejarah. lucu, ini tragis. Itu benar-benar ya akhirnya ya 200 kan? 200. Uang saya masih berapa? 150. 150 Iya. ya. Itu udah sore kan, yang Udah 100 sore. tadi udah sore, saya diem 150. Dah, saya belikan rokok waktu itu eceran tuh 25 perak loh. Dapat 2. Sehari saya ngerokoknya 2 batang itu aja. Udah nggak punya duit masih ngerokok? Ya sedikit sombong lah. Biar kayak orang punya duit ini. Oh iya, oke. Ah, 100 kan? Siap. Nanti malam kalau nggak makan nggak bisa tidur. Habis kerja lawak tek malam sama Gogon itu. Kon, tempatnya nasi kucing yuk. Nasi kucing tuh udah 50 rupiah. Nggak boleh sembarangan. Satu biji. 1 bungkus nasi itu 50. Ini nasi kucing di orang dulu bilangnya warungnya apa? Iya, he. Itu bahasa Belanda itu. Jepang kok. Jepang ya. Marah kencang. Nah itu gerobaknya itu loh. Iya. Cari ke itu. Iya. Jepang ya. Iya. Mungkin. Ya udah. Terus bawa uang 100. Iya. Beli nasi 1 bungkus aja. Ini yang 50, saya beli teh yang kecil nggak boleh, harus teh yang gede, emang jualnya gitu orangnya. Teh tubruk namanya. Teh tubruk. Gini gelas gede itu loh. Nah, itu 50. Ya udah, itu aja. Jadi hari ke hari tuh uang habis terus, Om? Begitu hari ke hari sampai 3 bulan, 4 bulanan. Kalau Om Polo kan bercerita tadi tidak melewati proses kayak Om Kadis. Iya, enggak. Tidak kan? Maksudnya Artinya saya ya puji Tuhan lebih diberi kemudahan. Di dalam proses untuk menjadi bagian dari Sri Mulat itu saya diberi banyak kemudahan,
diberi ya salah satunya proses tadi masuk ke Sri Mulat aja saya nggak sampai yang sedemikian ribetnya kayak beliau-beliau ini. Terus dalam waktu yang relatif singkat saya juga langsung cepat menyesuaikan diri. Artinya proses saya tidak sampai selama atau sejauh beliau-beliau ini yang sampai bertahun-tahun lah istilahnya. Saya masuk 87 terus tahun 89 itu Sri Mulat Semarang itu bubar, saya sempat hijrah ke Sri Mulat Surabaya dulu sebentar. Oh, Sri Mulat itu ada beberapa di daerah ya? Ada tiga tempat. Semarang, Semarang, Surabaya, Jakarta. Oh. Ya kan. Terus saya pindah di Sri Mulat Surabaya beberapa saat, saya ditarik ke Jakarta karena Jakarta sudah mulai goyah. Kenapa? Karena para pemain-pemain seniornya atau para pilarnya ini sudah pada hilang. Jadi seperti Pak Timbul, Pak Kadir, Pak Basuki almarhum, ini dulu bikin grup yang namanya Batik, Hengkang dari Sri Mulat. Pak Tarsan sudah nggak ada, termasuk banyak lah yang sudah nggak ada. Bukan nggak ada, keluar dari Keluar Sri lah ya, Mulat. maksudnya artinya keluar nggak ada. Pak Tarsan masih ada, tapi nggak di Sri Ya, Mulat. tapi sudah pada keluar dari Sri Mulat. Sehingga saya dikirim ke Jakarta. Terus Masuk Jakarta. Di Jakarta beberapa saat saya dapat pengaruh, mulai dapat pengaruh. Pengaruh untuk tidak kerasan di Sri Mulat. Karena seperti pemain-pemain senior menganggapnya saya ini calon pemain bagus katanya. Seperti Pak Tarsan, terus ada almarhum Mami itu dulu juga salah satu mentor saya lah di Sri Mulat ya. Sehingga saya dipengaruhi untuk ngapain kamu bertahan di sini? Sri Mulat sudah dalam kondisi yang seperti ini. Tapi saya tetap bertahan sampai Sri Mulat Jakarta bubar. Oh, sempat bubar. Sempat bubar Sri Mulat yang di Jakarta bubar. Tahun 90-an. 90-an bubar. Begitu Sri Mulat yang di Jakarta bubar, praktis saya sudah nggak bisa di Sri Mulat lagi kan. Lah di situ saya merasa saya harus kemana ini? Nggak balik lagi ke tempe. Ada terpikir begitu. Ada terpikir saya mau balik ke TP aja lah. Karena toh saya pikir secara finansial hasilnya lebih besar di sana kok. Iya. Ya, Waktu itu maaf motong. Iya. Waktu itu penghasilan pertama di Sri Mulat berapa? Saya masuk Sri Mulat Semarang pertama kali itu gaji atau honor saya semalam tuh 1.000 perak. Oh, udah gede. 87. Ya. Ini gede itu. Dibilangi gedean tempe malah gede-gede. 87 itu gaji saya 1.000 perak. Terus apa namanya? Karena saya bisa ngendang, saya dapat tambahan dari hasil ngendang 1.000. Oh, dagang kendang. Bukan, main gendang. Oh, main kendang. Iya, kalau Ya kayak kamu cepung ngubung gitu. Oh iya. Tapi kan- Percussion. Itu apa itu? Bukan gedang itu. Oh enggak. Apa? Latin percussion. Latin percussion. Kalau tempat saya namanya bongo itu. Bongo ada yang kecil loh. Oh itu gede. Bongo, ini gede, kok enggak gede. Bongo kecil. Bongo. Kalau yang kecil itu bongo. Dia kan main kombu. Ini bongo. Kok enggak? Ya itu. Bolo. Jadi sempat terpikir kepengen balik ke Tempe. sana. Iya. Tapi karena dukungan dari banyak teman, ya akhirnya saya kan banyak kenal teman-teman senior ya. Oh, ada temen. Ya, ada teman bukan setan ya. Iya. Oh, terus udah kamu harus tetap kuat. Ditariklah saya sama almarhum Mami Prakoso. Ke batik. Bikin Bukan. Ke adik saya. Saya berdua dulu Oh. Bikin grup. Nah, dulu kan masih zaman-zamannya ngegrup. Pak Kadir, Basuki, Timbul itu bikin namanya Batik. Batik. Akhirnya saya, Mami, Tarsan, Nunung itu namanya Sumirat. Sumirat. Ya, Sumirat Group yang dipertahankan dan nama itu dibawa sampai Mami mati istilahnya. Dibawa meninggal. Dibawa meninggal. Nama Sumirat itu ada artinya. Apa tuh? Apa? Sumirat itu artinya bersinar. Ya. Dulu kan Suryanya sudah diambil Surya Group. Surya Group itu Ini malah- Jawa, bahasa Jawa. Bahasa Sumirat Jawa. tuh bahasa Jawa. Surya Group itu dulu almarhum Mas Heri Koko, Jalal. Lah itu ceritanya Polo tadi. Mm-mm. Kalau saya di Sri Mulat Solo sampai 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun diminta ke Surabaya, Hmm. pindah.
Saya tadi kan bilang saya punya target 4 tahun nggak berhasil, saya keluar. Kebetulan baru 2 tahun diminta Surabaya. Kebetulan Surabaya banyak yang dipecat juga. Jadi saya masuk ke Solo banyak yang dipecat. Dipecat. Ya tadi dalam satu grup, nggak maksudnya dalam Sri satu Mulat grup. Solo tadi kan banyak yang dikeluarkan. Kekurangan pemain saya diterima di Solo. Surabaya kebetulan ada beberapa pemain yang dikeluarkan. Karena tahu nggak di Nggak. Sri Mulat Iya. itu kalau show keluar tanpa izin ketahuan itu dikeluarkan. Oh. Karena Jadi- begini, biar supaya nggak terlalu jauh, Hah? jadi menjawab pertanyaan Mas Pepi kok kayaknya aneh dengan kata dipecat. Iya. Ya, wong kelompok berkesenian kok ya kan dipecat. Iya. Ya setelah akhirnya menjadi aneh karya Sri Mulat itu kan kemudian termanage dengan baik. termanage dengan baik. Dan Ya. ada aturan-aturan atau Ya. hukumnya untuk menjadi anggota Ada atau pemain. sistemnya. Ada sistemnya. Salah satunya seperti yang tadi dibilang Pak Kadir, kalau ketahuan main di luar, Job-joban Job-joban. tanpa izin kantor, tanpa ditugaskan. Tanpa ditugaskan. Izin nggak boleh, harus ditugaskan. ya, entah itu siapa yang memulai, akhirnya para apa namanya, Pemain, bukan, para ini yang pengundang Sri Mulat Panitia, ini, panitia. Nah, panitia ini kan terus berpikir kalau lewat Sri Mulat itu kan mungkin lebih mahal. Tapi kalau bisa menghubungi personilnya bisa 50%. mungkin bisa 50%. Oh, Lah akhirnya iya, iya. entah siapa yang memulai. Ada istilahnya sistem colongan. Oh. Curian. Istilahnya kalau sekarang ini side job ya. Ya, side job, betul. Nah, karena di sana kekurangan pemain, saya ditarik ke Surabaya. Ini Saya banyak pindah yang Surabaya. nyolong, Pak, karena banyak kan yang Banyak nyolong. nyolong. Lah, di Pak Surab- Kadir ditarik ke Surabaya. Surabaya. Saya di Surabaya 1 tahun, kebetulan Jakarta itu gepeng keluar. Ya. Ya. Terus Basuki kurang aktif lah waktu itu. Dia nggak keluar tapi kurang aktif ya. Akhirnya saya ditarik sama Teguh ke Jakarta untuk pindah ke Jakarta. Yang saya bingungkan ya, itu semua berurutan dengan bulan Februari. Ya. Saya masuk Sri Mulat Solo itu bulan Februari. Saya dipindah ke Surabaya itu Februari. bulan Februari. Saya dipindah ke Jakarta bulan Februari. Ada apa dengan Februari? Saya bikin reuni Sri Mulat dengan Februari. tidak sengaja bulan Februari. Itu yang saya bingung. Begitu saya hitung-hitung, ini bulan baik nih kayaknya saya bulan Februari itu memang bulan baik karena Januari itu punya Kristi. Itu penyanyi lama. Januari Kristi itu suaranya keren itu. Itu keren. Saya salah satu penggemar itu Januari Kristi. bisa bertepatan gitu Iya, ya. semuanya Februari ya. Iya. Oh, dan sampai sekarang Ya. dan akhirnya sekarang pun ada istilahnya di apa ya di YouTube ya ada Sri Mulat Official ya. Untuk penggemar berat Sri Mulat jangan takut, kini ada podcast yang akan mengupas tentang pribadi, tentang apapun, entah itu sedih, tapi sedih tetap jadi ceria, tetap jadi lucu ya. Yes. Jadi saksikan lagi nanti ya. Podcast Official Sri Mulat semakin dekat. Iya. Saya belum. Thank you.